warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelly dari kelas Pendidikan Biologi A 2018 Universitas Sulawesi Barat. Nah, untuk memenuhi mata kuliah endokrinologi, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja hormon. Sebelum itu, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih itu hormon. Nah, hormon merupakan zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang masuk ke dalam peredaran darah untuk mempengaruhi jaringan secara spesifik. Di dalam tubuh, setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Nah, reseptor inilah yang akan berperan sebagai penerima sinyal. Meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor yang berikatan dengan hormon. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok dengan hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan terpengaruh. Itu disebut sebagai sel non-target. Kemudian pada hormon terdapat sifat kimia yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, hormon yang larut dalam lemak dan hormon yang larut dalam air. Nah, jadi hormon yang larut di dalam lemak itu ada dua, yaitu hormon steroid, kedua tiroid. Kemudian hormon yang larut dalam air itu ada tiga, yaitu pertama amin, kedua protein dan peptida, kemudian ketiga eukasinoid. Nah, setelah kita tahu klasifikasi dari hormon yang dibagi menjadi dua, yaitu hormon yang larut dalam lemak dan hormon yang larut dalam air, maka kita akan menjelaskan mekanisme kerja hormon yang larut dalam lemak dan air.
Pertama, mekanisme kerja hormon yang larut dalam lemak. Molekul hormon akan berdifusi dari darah melalui cairan interstisial atau melalui lapisan ganda lipid membran plasma ke dalam sel. Kemudian pada sel target, hormon akan berikatan dengan reseptor yang terletak di sitosol atau nukleus. Kemudian setelah berikatan dengan reseptor, maka hormon akan menjadi kompleks. Kompleks hormon reseptor aktif ini akan mengubah ekspresi gen dan mampu mematikan gen spesifik DNA nukleus. Kemudian DNA yang ada di nukleus akan ditranskripsi. Setelah ditranskripsi, DNA akan